Bunda, pada kesempatan kali ini sesuai judulnya aku akan ngebahas tentang KB implan. Oke, langsung aja. KB implan adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan oleh wanita. Nah, di Indonesia KB implan ini juga disebut dengan KB susuk. Jadi jangan heran, KB susuk itu adalah KB implan ya kakak bunda ya. Nah, kemudian alat kontrasepsi ini tuh berbentuk menyerupai tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Nah, seperti penampakan gambar di samping aku ini. Nah, seperti inilah KB implan ya kakak bunda ya. Isi hormon KB implan ini adalah hormon progesteron ya. Jadi gitu. Makanya cocok untuk ibu menyusui kakak bunda. Nah, kemudian cara kerja KB implan itu gimana? Nah, cara kerjanya, hormon progestin yang dilepaskan oleh KB susuk akan menebalkan lendir di sekitar leher rahim atau serviks ya. Nah, ini dilakukan untuk mencegah agar sperma tidak masuk ke dalam rahim ya. Selain itu juga hormon progestin juga mampu menipiskan lapisan dinding rahim. Nah, dengan begitu jika ada sperma yang berhasil masuk ke dalam rahim dan dia juga membuahi sel telur, misalnya dia sudah berhasil nih ya masuk, tetapi karena terjadinya penipisan lapisan dinding rahim tadi sehingga dia tidak berhasil menempelkan diri di dinding rahim. Kemudian bagaimana cara memasang KB implan? Implan itu tersedia di puskesmas, terus juga di klinik juga ada, terus di rumah sakit juga ada ya. Biasanya kalau aku kerja di puskesmas, biasanya kalau pasien yang mau memasang implan itu dia harus menghubungi petugas KB yang ada di kecamatan dulu. Itu yang gratis ya, yang dari BKKBN itu juga bagus loh bunda. Isinya tuh ada 2, ini yang dari BKKBN. Nah, jadi biasanya seperti itu, baru nanti petugas KB yang ada di kecamatan itu menghubungi petugas kesehatannya, baru kita yang akan pasangkan KB implannya gitu, dan itu gratis. Nah, jadi bagaimana posisi memasang implan itu ada di lengan bagian mana yang kakak bunda tidak aktif bekerja. Maksudnya misalkan kakak bunda suka memakai tangan kanan untuk ngangkat-ngangkat barang atau apa yang lebih aktif, jadi jangan dipasang yang sebelah kanan, pasanglah di sebelah kiri, lengan di bagian dalam kayak gini, nanti diukur ya, jadi dipasang di bagian dalam. Nah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memasang KB implan. Yang pertama, proses pemasangan KB implan itu dimulai dari memberikan obat bios, jadi bios lokal aja pada bagian lengan yang akan dimasukkan implan supaya tidak terasa sakit. Jadi dia itu diberikan lidokain namanya, jadi itu yang akan disuntikan di bagian lengan itu. Di dalam alat ini implannya sudah ada 2 di situ ya. Nah, katanya sih yang BKKBN itu ngasih informasi, katanya sekarang sudah ada yang 1 implannya, tapi sampai saat ini di puskesmas aku bekerja belum ada ya, belum sampai ke sini gitu. Mungkin di daerah Jawa gitu ya, mungkin memang sudah ada yang implan 1 aja gitu, 1 untuk 3 tahun. Nah, kalau yang sekarang ini yang masih aku pakai sama teman-teman aku itu yang 2 seperti ini. Nah, jadi itu nanti masukkan ke dalam, jadi di bawah kulit ya, di bawah kulit. Nah, makanya dia mudah diraba, seperti kita meraba urat nadi kita, dia tuh akan terlihat gitu, seperti ada lidi yang di bawah kulit kita seperti ini. Nah, kemudian setelah dipasangkan implan itu, baru nanti diberikan obat analgetik atau anti nyeri dan juga antibiotik supaya lukanya nggak terjadi infeksi ya. Nah, terus biosnya juga akan lama-kelamaan dia akan berasa ya udah kembali normal, dan di plester seperti ini. Jadi dia itu kalau bisa jangan sampai kena air sekitar 3 hari gitu. Kalau mandi itu dijauh-jauhin lah gitu ya, supaya tidak terkena air lukanya ya. Demikian juga untuk pelepasan itu pasti disuntik bios dulu ya, setelah itu baru dilepaskan. Kita raba dulu posisi itu ya,
implannya di mana. Jadi dikasih lubangnya kecil di bagian ujungnya, baru di situ kita lukai sedikit, baru pakai klem gitu dicabut gitu implannya. Gampang banget loh bunda ya. Ya, jadi nggak usah khawatir bagi bunda yang mungkin masih ragu pengen menggunakan implan. Nah jadi gampang banget, lukanya juga sangat kecil banget ya. Jadi nggak usah ragu ya kakak bunda, karena dia posisinya di bawah kulit aja gitu. Nah kemudian apa aja sih efek samping dari KB implan? Yang pertama, haid menjadi tidak teratur atau tidak haid sama sekali. Memang bisa seperti itu kakak bunda. Aku banyak ya punya teman yang pakai implan. Kalau aku sih jujur aku nggak pernah, karena yang dulu aku pakai suntik sama IUD gitu. Kalau implan aku nggak pernah ya kakak bunda ya. Kalau teman-teman aku yang aku tanyain apa sih efek sampingnya gitu, katanya sih ya bisa haid, bisa enggak, bisa kalau enggak haid bisa plek gitu. Kemudian yang kedua adalah darah haid menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi dia itu bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit gitu, bisa plek-plek aja ya. Nah kemudian sakit kepala, muncul jerawat bisa untuk sebagian orang. Kemudian rasa nyeri di bagian yang luka tadi. Kemudian payudara nyeri, dan bisa mengakibatkan berat badan bertambah ya. Tapi itu juga untuk sebagian orang. Buktinya teman-teman aku yang pakai, mereka nggak ada yang berat badannya nambah. Walaupun nambah paling sekilo 2 kilo, itu kan normal aja gitu, nggak sampai yang wah gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang memang bisa mengalami pertambahan berat badan yang sangat drastis gitu, tapi nggak juga sih ya, cuman untuk beberapa kilo memang ada gitu. Berikut kondisi yang tidak disarankan ya untuk menggunakan KB implan. Yang pertama, memiliki pembekuan darah. Jadi dia itu mengalami kelainan pembekuan darah. Darahnya itu nggak bisa beku-beku gitu, keluar darah terus. Nah itu ditakutkan seperti itu, makanya kalau bisa jangan masang implan kalau orang yang seperti itu ya. Kemudian mengidap diabetes atau kencing manis, itu pasti nggak boleh. Kenapa? Dia juga ditakutkan nanti pada saat misalkan dia memasang implan, pada saat itu dia itu mengalami gula darahnya itu sangat tinggi, misalkan berapa ratus ya, sampai 300-400, ditakutkan nanti lukanya juga nggak sembuh-sembuh ya, takutnya seperti itu. Kemudian dan juga memang dia mengganggu, orang yang diabetes ini akan mengganggu kerja hormon dari implan tersebut. Kemudian kolesterol tinggi juga nggak boleh ternyata kakak bunda ya, sakit kepala, migrain ya. Terus tekanan darah tinggi atau hipertensi itu udah pasti nggak boleh, karena ini KB hormon ya, nggak boleh. Nah kemudian penyakit ginjal sudah pasti ya, kemudian alergi, terus juga wanita yang dicurigai hamil itu sudah pasti. Oke bunda, mungkin sampai di sini dulu pembahasan aku tentang KB implan. Jadi buat bunda yang pengen pakai KB implan, nah seperti itulah gambarannya ya. Jangan ragu kakak bunda, gak usah takut sama efek sampingnya, karena gak semua orang mengalami efek samping yang seperti itu, gak semua orang ya. Dan juga untuk lukanya jangan takut ya, dia kecil banget lukanya, cara pasangannya juga gampang banget gitu, cuman sebentar ya, nggak memerlukan waktu yang berjam-jam gitu, karena kalian juga nggak bakal memikirkan untuk ber-KB selama 3 tahun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.